Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua ya. Kembali lagi ya ke channel saya, Mas Koco. Di kesempatan yang baik ini saya mau sharing perihal apa sih poin-poin yang harus dilakukan ya bila mana akan menjadi seorang leader yang baik. Nah, ini saya ada 10 poin-poin leader agar nanti operasionalnya running smooth dan kedepannya tambah lancar jaya. Seperti apa? Tapi sebelum ke sana, saya mau sharing ya, sharing mengenai perbedaan mengenai leader dan bos. Nah, ini ada 7 ya, 7 bedanya bos sama leader. Nah, yang kita pelajari ini kan leader ya, jadi bukan bos. Nah, yang pertama, kalau bos itu selalu berkata untuk saya. Untuk leader selalu berjuang untuk kita. Yang kedua, untuk bos hanya menggunakan orang lain, tapi kalau seorang leader atau pemimpin selalu membangun orang lain untuk maju. Poin ketiga, untuk bos membangkitkan rasa takut pada timnya, sedangkan seorang leader atau pemimpin adalah dia yang saling menghargai. Nomor 4, seorang leader selalu memberi apresiasi, dan bos biasanya selalu melihat prestasi seseorang apakah mumpuni atau tidak. Yang kelima, kalau bos suka memerintah go, tapi kalau seorang pemimpin atau leader bilang let's go. Yang keenam, biasanya seorang bos berpikir jangka pendek, sedangkan seorang leader atau pemimpin berpikirnya jangka panjang. Poin ketujuh, nah kalau pemimpin selalu fokus dengan orang sekeliling, kalau bos fokus pada proses. Nah, seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke laptop. Jadi point of leadership ada 10 ya, sesuai disiplin ilmu saya. Itu kita singkat TT, PP, CC, dan MOVE. Nah, untuk T yang pertama adalah seorang trainer, team member, planner, problem solver, komunikator, controller, motivator, organize, fasilitator, dan yang terakhir adalah evaluator. Langsung aja ya kita kupas satu persatu. Seorang leader, poin yang pertama adalah seorang trainer ya, berarti seorang pelatih. Apa sih gunanya kalau kita mentraining ya atau melatih tim kita? Ya make job easier ya, berarti membuat pekerjaan semakin gampang. Nah, seperti itu. Jadi kalau semuanya sudah dikasih training, tinggal kita nanti perintahkan, nanti yang bekerja adalah tim kita gitu. Tapi nanti kalau nggak dikasih training, nanti bumerang buat kita, nanti penghambat. Karena apa? Ya terkendala nanti di lapangan karena keterbatasan ilmu timnya, dan leadernya nggak ngasih training sama sekali, itu bahaya. Jadi yang lebih baik adalah mengasih seorang training ya, seperti itu. Berikutnya yang kedua adalah sebagai leader harus sebagai team member ya, berarti bisa berbaur dengan tim. Karena saya ambil contoh yang simpel ya, di housekeeping itu tidak ada orang hebat ya, tapi tim yang hebat. Nah, Pak kok bisa? Coba nih contoh seorang housekeeper bilang saya ini paling hebat, tapi dites, oke Pak, coba kalau Anda hebat, coba hari ini kamar cekot 100, cekin lagi 50 Pak. Bisa nggak dikerjain sendirian? Nggak bisa. Yang ada timnya hebat, berarti timnya dibantu sama timnya. Itu namanya sebagai tim member, harus berbaur. Jadi jangan bersifat sebagai bos, tapi seorang leader, berarti apa, merangkul timnya. Ada kalanya ya sebagai seorang leader harus
memberikan apresiasi, ada kalanya juga harus memecut timnya ya kalau salah. Berikutnya, seorang leader harus sebagai seorang planner ya, berarti seorang perencana. Berarti benefit nanti beda dengan timnya, karena leader harus bisa sebagai seorang planner, perencana. Contoh di housekeeping, dengan kondisi yang ada, kemajuan persaingan yang ketat, bagaimana nih merencanakan agar operasionalnya running smooth, tamu semakin puas, sehingga okupansi oke, tamu balik lagi, itu yang direncanakan. Berikutnya, merencanakan agar timnya itu produktif ya, menghasilkan banyak tapi juga tidak menguras tenaga banget. Nah, itu harus direncanakan. Itu adalah tugas seorang leader. Berikutnya, seorang leader harus sebagai problem solver ya, berarti pemecah masalah. Jadi kalau kita kepengen jadi seorang leader yang bagus ya, harus sebagai pemecah masalah. Jadi kalau ada komplainan, ada tamu komplain, dan departemen lain komplain, harus dikasih mencari solusi, bukan kita mengkambing hitamkan atau justru kita sembunyi dalam masalah. Itu kurang okrai. Jadi yang bagus ya harus mempunyai wawasan luas sehingga bisa memecahkan masalah yang ada. Berikutnya, poin leader berikutnya adalah komunikator. Berarti seorang leader itu harus bisa komunikasinya harus bagus ya, artinya bagus, arti ke bawah, berikutnya juga ke atasan juga. Jadi atas bawah harus komunikasi lancar, biar nanti apa yang disampaikan dari top manajemen bisa langsung sampai ke bawahan paling bawah. Jangan sampai nanti di skip hingga akhirnya nanti bisa merugikan orang lain, juga kita sendiri kalau kita skip. Berikutnya, sebagai seorang leader harus sebagai seorang controller ya, berarti seorang pengontrol. Jadi contoh nih, kita udah menginstruksikan ke tim, tolong untuk dikerjakan, tapi kita nggak double check lagi, nanti itu kurang okra. Itu yang ada memastikan ya, trust is good, check is better. Berarti percaya itu baik sama tim, tapi ngecek lebih baik lagi, hingga akhirnya nanti nggak jadi miss seperti itu. Berikutnya, sebagai seorang leader kita harus sebagai seorang motivator ya, berarti pengasih motivasi. Di saat dalam segala situasi harus mengasih motivasi. Jadi timnya dikasih gambaran plus minus. Kalau kita contoh kurang semangat dalam bekerja, kalau kita bekerja sungguh-sungguh, nanti akan mendapatkan hasil yang memuaskan, dapat benefit yang oke, terus dapat posisi yang bagus. Tapi sebaliknya, kalau bekerjanya juga cuma ngandalin saja, terus nggak ada inovasi, nanti yang ada akan disalib sama kompetitor yang lain. Jadi harus dikasih motivasi, jangan motivasinya itu yang menggugurkan semangat kita dalam berkarya. Yang ada tetap semangat sekalipun hujan badai. Berikutnya, sebagai sang leader kita harus bisa menjadi organize, berarti pengorganisasi ya, berarti untuk bisa harus mengelola tim kita. Jadi tim kita itu tidak semua sama karakter, suku, agama. Yang ada kita sebagai organisasi berarti menyamakan visi misi kita ke depan. Intinya sih biar operasionalnya running smooth. Yang kedua juga menguntungkan untuk tim kita dan kita sendiri. Berikutnya, sebagai seorang leader harus sebagai seorang fasilitator, berarti pengasih fasilitasi. Nah, ini contoh yang simple. Contoh seorang leader, saya nggak mau ya tim saya menggunakan alat kebersihan bukan salah alat. Nah, ini contoh nih, handuk buat tamu, buat ngelap yang lain, nanti itu tidak boleh.
tapi harus dikasih fasilitas ya. Contoh, saya nggak mau tim saya menggunakan towel sembarangan, tapi ini saya kasih nih untuk dashcloth ya, dashcloth beraneka ragam warna dan beraneka ragam kegunaan. Jadi harus kasih fasilitas. Contoh lagi, mungkin tim kita sedang melaksanakan pernikahan. Nah, kebetulan mau mengambil cuti. Nah, kebetulan hotel tersebut adalah full okupansi selama beberapa waktu yang lama ke depan. Nah, sebagai fasilitator kita harus bijak. Pak, saya mau izin Pak, mau nikah Pak, kan sekali seumur hidup. Nah, sebagai seorang leader harus oke. Terus berikutnya leader tersebut info ke timnya. Untuk teman-teman ya, tim kita ada yang mau nikah, jadi untuk kebesaran hatinya untuk dipinjam liburnya agar nanti operasinya running smooth. Terus yang berkepentingan tim kita yang melaksanakan nikah juga tidak terganggu. Berikutnya yang terakhir adalah sebagai seorang leader adalah sebagai seorang evaluator ya, berarti pengevaluasi. Jadi kita sebagai seorang leader itu harus intinya harus adil ya, adil terhadap orang kita sayangi dan orang yang kita benci. Jadi mengevaluasi kalau memang salah katakan salah, kalau memang benar katakan benar. Jadi kalau emang benar, kita kasih apresiasi, penghargaan, ucapan terima kasih, mungkin kasih sesuatu, tidak harus mahal. Tapi yang terpenting adalah ucapan ya, apresiasi dari seorang leader. Sebaliknya kalau salah ya katakan salah. Karena kalau tim kita salah nanti ya akan berdampak nanti ke tim nanti seperti itu. Jadi jangan dibiarkan lama-lama kalau tim kita salah, yang ada kita benerin biar nanti kedepannya semakin lancar jaya. Demikian 10 poin leadership ya, semoga bisa menjadi inspiring buat teman-teman housekeeping. Thank you bosku.